Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin berbincang dengan Mas Bambang Harimurti. Ya. Mas, selamat datang lagi ke Cokro, Mas. Terima kasih diundang lagi. Ini Mas, sebenarnya ini kalau saya ngobrol dengan Mas Bambang ini bukan hanya karena Mas Bambang, Mas BHM ini minatnya banyak ya. Tapi sekarang ini isu ini banyak banget, Mas. Sangat banyak Itu saya ini sekarang ini pengen bicara mengenai pleidoinya Nadiem ya. Jadi kemarin kan. Ya. Tapi ini kita ini dibombardir dengan ada isu soal BGN, ya, ketua BGN dicopot. Ya. Terus soal konflik narasi antara Dino Patijalal dengan Teddy gitu kan. Ya. Terus apalagi ya isunya Soal Dirjen Pajak. Dirjen Pajak gitu. Jadi ini kalau dulu bukan pajak, bea cukai. Dirjen Bea Cukai ya. Terus ini Mas, belum lagi soal geopolitik ya. Ya. Jadi kalau dulu kan kita waktu zaman belum ada medsos atau dulu waktu zaman Tempo lah ya, Mas BHM ramah di Tempo. Ya. 1 minggu itu kan laporan utama, gitu kan satu kasus besar seminggu gitu. Ini 1 hari bisa ada 4 laput. Tapi medsos yang senang. Medsos yang senang jadi rame terus gitu, Mas. Ya. Nah, oke. Tapi kita mau bicara fokus soal pleidoinya Nadiem kemarin, Mas, Nadiem Makarim. Ya. Ini menarik karena bukan hanya isi pleidoinya, Mas. Ya. Tetapi juga karena beberapa hari sebelumnya kan ada kontennya Mas Bambang Harimurti di Retorika Show dengan Pak Alexander Marwata ya. Mantan hakim. Mantan hakim dan juga KPK ya. Komisioner KPK. Itu judulnya itu menohok gitu menurut saya. Jaksa bisa tuntut apa saja, hakim tinggal ACC. Iya. Begini kacaunya sistem peradilan korupsi Indonesia. Iya, betul. Nah, ini kan fakta kerasnya ya. Situasi kenyataan pahitnya seperti itu gitu loh. Nah, ini saya pengen bandingkan dengan pengen kaitkan dengan pleidoinya Nadiem. Iya. Di pleidoinya Nadiem itu kan kayak merangkum materi yang jadi bahan persidangan begitu komprehensif gitu ya. Soal ini saya highlight ini, misalnya pernyataan Nadiem pertama, tidak ada kerugian negara, tidak ada perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri orang lain atau korporasi, tidak ada mens rea, gitu. Jadi semua itu tidak ada tidak terbukti, gitu. Kemudian bukan kesalahan administratif, tetapi itu murni kekeliruan investigasi jaksa gitu. Dan bukan merugikan negara, tapi justru menghemat triliunan anggaran negara, gitu ya. Terus Nadiem pemilihan Chromebook itu bukan keputusan menteri, tapi keputusan tim teknis, gitu. Terus juga yang juga ironis, semua saksi yang menerima gratifikasi justru dijadikan sebagai saksi pemberat untuk Nadiem, tapi malah justru itu dalam kenyataannya saksi-saksi dari jaksa justru malah meringankan posisi Nadiem, gitu ya. Jadi itu ironinya di situ. Terus juga Nadiem di dalam pleidoinya menyebut soal sejumlah narasi fitnah
yang dulu soal ada WA Group, Mas Menteri. Mas Menteri gitu, yang ternyata tidak terbukti dan bahkan tidak masuk dalam dakwaan. Kemudian konflik kepentingan antara Gotoh dengan Gojek, Gotoh dengan Google itu juga runtuh. Terus juga Nadiem menyoroti di dalam pledoinya menyoroti tentang apa ya, ketidakpahaman jaksa terhadap the subject matter-nya. Gitu loh, terhadap berbagai hal lah soal hal-hal yang dijadikan sebagai bukti yang justru seharusnya itu menunjukkan niat baik. Soal pajak, laporan pajak, soal macam-macam gitu, justru di framing sebagai tindakan jahat gitu. Jadi ini kayak kok jaksa malah kesannya kayak nggak paham yang disampaikan gitu. Terus kemudian ada narasi yang baru berkembang belakangan soal white collar crime, gitu ya. Nadiem seakan-akan bagian dari white collar crime gitu. Nah, yang menarik Mas di dalam pledoi itu Nadiem mengakui ada kesalahan sih. Kalau memang dia ngakui ada kesalahan, yaitu dia dipersepsikan sombong. Orang baru yang tiba-tiba membypass segala kebekuan atau kekakuan birokrasi gitu ya. Tapi bagi dia itu adalah ya ini kan upaya untuk profesional muda masuk ke birokrasi untuk berkontribusi supaya lebih gesit dan cepat gitu ya. Birokrasi itu kan komplain utamanya kan lambat, bertele-tele macam-macam. Itu yang justru ingin dipangkas, diterobos gitu loh. Dan itu kemudian Nadiem dianggap sombong dan karena itu dia mengakui itu kesalahan dia lah gitu. Tapi sombong kan bukan kriminal gitu loh. Jadi itu sombong tidak terus berarti kriminal gitu. Nah, di bagian akhir Nadiem bilang bahwa dia khawatir ini adalah bagian dari gerbong kriminalisasi kebijakan yang ada Tom Lembong, Bu Ira gitu, dan Nadiem kemudian mengalami hal yang sama. Dan gitu. orang-orang di Pertamina itu dan juga. Orang-orang di Pertamina ya Bu siapa Karen ya. Terus pokoknya dan banyak banget lah gitu. Jadi itu pledoi Nadiem seperti itu. Nah, gimana Mas BHM melihat pledoi itu dan dikaitkan dengan tadi fakta keras, kenyataan pahit yang disampaikan oleh Pak Alexander Marwata itu? Ya, jadi saya tuh senang sekali bahwa Pak Alex Marwata mau bicara terbuka, karena saya juga banyak kenal hakim baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif ya. Saya tuh agak kadang-kadang terganggu. Ada yang karena kita sebagai teman gitu, ada dan lebih dari satu orang teman-teman saya yang hakim tuh dengan santai bicara gitu. Kalau saya sih udah lama jadi hakim. Saya begitu lihat muka terdakwa aja udah tahu ini orang salah atau enggak. Nah, saya sangat menghormati hakim ya. Tapi saya aja sebagai wartawan itu diajarkan kalau kita lihat orang udah langsung kita nggak senang, kita justru harus hati-hati. Karena kan kita itu dalam profesi bukan soal kita senang atau nggak senang atau perasaan kita sama dia bagaimana, tapi kan ya kode etiknya, prosesnya tuh bagaimana gitu. Ada benefit of the doubt juga gitu ya. Jadi kan nggak bisa, ini orang tampangnya nyebelin nih, gimana gitu ya. Iya. Dan terus terang kasus Nadiem ini, saya juga alami ketika saya jadi terdakwa. Dulu kalau kita belajar masalah kan pasti belajar filsafat. Ingat kan kalau dalam kasus apologi, itu dulu Socrates diadili. Kan kasusnya sama, dia sebetulnya tidak salah. Tapi karena masyarakat itu nggak suka sama dia karena dia dianggap meracuni anak-anak muda dengan ajarannya yang boleh dibilang melanggar unggah-ungguhnya the elite di situ ya. Membikin anak-anak muda mempertanyakan hal-hal yang harusnya disucikan atau apa ya. Sehingga kemudian dia diadili dan bahkan hakimnya pun tahu bahwa sebetulnya mereka tuh bukan pengen Socrates dihukum mati. Mereka cuman bikin Socrates berhentilah, ya kan? Jadi itu tapi akhirnya keterusan kan. Dan ketika itu terjadi perdebatan antara Socrates dan Plato kan, muridnya. Socrates kan bilang, ya saya tahu ini pengadilan sesat. Tapi ya saya harus menghormati hukum.
Jadi dia menjalani hukuman matinya minum racun itu kan. Sementara kan kalau Plato bilang, loh ini pengadilan sesat, kamu ya kabur aja kan. Sebetulnya pengadilannya memberi kesempatan buat dia untuk kabur kan sebetulnya. Karena mereka sebenarnya nggak mau hukum dia. Nah di sini saya lihat juga itu terjadi dalam beberapa hal pengadilan sesat ini. Ya Nadiem mungkin kayak Socrates, ya unggah-ungguhnya itu tidak ada lah boleh bilang bagi kalangan yang established ini. Sehingga dianggap, waduh, ini orang harus dihukum lah gitu ya. Tapi ini kan kayak hukuman mati kalau tuntutannya 18 tahun plus uang pengganti 5,6 triliun atau 9 tahun. Iya kan? Dia umurnya 41, itu kalau ditambahin 28 tahun atau 27 tahun lah katakan, itu usianya udah berapa dia keluar ya kan? Berapa presiden itu? Berapa presiden lebih gawat dari hukuman teroris kan? Dan begini. Jadi menurut saya justru yang menjadi sebetulnya kalau yang sangat mengkhawatirkan tuh bukan soal Nadiemnya, tapi reputasi pengadilan kita. Karena kalau orang nggak percaya sama pengadilan, ya orang akan masuk hukum rimba kan. Dan itu yang mengkhawatirkan bukan hanya saya. Mantan Menko Polhukam, mantan Ketua MK Pak Mahfud pun udah bicara hal yang sama. Ini hati-hati nih kita masuk wilayah di mana kredibilitas hukum kita jadi dipertanyakan banyak orang. Karena kan untungnya pengadilan sekarang tuh, kita kan kalau mau lihat rekaman sidang-sidang Nadiem bisa langsung ke internet kita lihat yang jam berapa, hari apa, gimana kesaksian. Jadi publik itu melihat langsung ya bisa. Spektator demokrasi. Iya. Demokrasi yang dilihat. Dan ada rekaman. Jadi kalau lupa bisa di rewind lagi gitu. Saya kebetulan menghadiri juga beberapa dan hampir semua rekaman saya lihat. Kalau menurut saya ya itu, saya jadi ingat pengadilan Socrates itu. Gitu. Ya, karena Socrates kebetulan orangnya dianggap menyebalkan oleh elit ini, lalu dianggap harus dicari-carilah supaya bisa dihukum gitu. Ini kan nggak benar gitu loh. Nah itu Mas, kalau kembali ke soal pernyataan Pak Alexander Marwata itu soal itu kan yang beliau pasti kan punya bukan hanya info A1, pernah melihat sendiri lah, bahkan mengalami sendiri gitu kan. Nah itu bahwa jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi itu jaksa bisa begitu begitu berkuasa, bisa menentukan narasinya, terus hakim kok kesannya kayak lemah atau males, itu gimana menurut penjelasannya gimana? Kalau menurut saya gini, ini kalau kita jadi majelis hakim ya, itu kadang-kadang keputusan itu, ini juga yang cerita sama saya hakim teman-teman saya nih. Jadi keputusan itu bisa untuk meningkatkan karir, ya kan? Bisa untuk menyenangkan publik, ya. Atau bisa juga untuk keamanan, ya kan? Ya kan? Karena ada risiko. Gitu. Dan hakim-hakim itu kadang-kadang melawannya dengan cara-cara yang berbeda juga. Kalau Anda untuk jadi hakim tipikor itu kan satu promosi juga sebetulnya, ya. Dan tapi maksudnya promosi bagi si hakimnya ya, itu. hakim ini kan bisa macam-macam. Jadi hakim tipikor itu udah terseleksi karena itu dianggap. Nah, lalu kan ada semangat publik untuk anti korupsi gitu ya. Nah, dan kemudian hakim juga berisiko kalau orang yang dianggap koruptor, kemudian dakwaan jaksanya lemah. Kalau dia bebasin, ntar dia dituduh terima suap lagi dari koruptor kan. Ya kan? Dan itu kan sering juga di masa-masa lalu, misalnya lembaga kayak ICW mengadvokasi, dan bukan salah. Mereka mempertanyakan kenapa orang korup besar tapi kok hukumannya ringan atau bahkan dibebaskan gitu. Sehingga memang ada seolah-olah sejak pendiriannya itu kalau hakim tipikor itu harus ikut berantas korupsi.
Ada harus bias, terkesan udah ada galak. bias gitu. Harus terkesan berani galak dan keras Ya, gitu berani ya. sama orang korup gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, tapi problemnya kalau dakwaannya lemah gimana? Ya. Nah, hakim itu juga kadang-kadang dilema. Jangan-jangan dakwaan lemah ini karena jaksanya disuap. Sehingga kalau secara hukum saya harus bebasin, tapi yang dituduh terima suap nanti saya kan. Padahal nah, saya tuh berpikir begini karena ada ya senior kita bersama lah, Pak Marsilam Simanjuntak, sebelum Mantan Jaksa Agung. mantannya, sebelum beliau jadi Jaksa Agung Ya. tuh dalam pembicaraan sering dia mengenang ini kok jaksa ini bodoh-bodoh katanya. Ya, kan orangnya suka ngomongnya lugas ya. Tapi setelah beliau sempat 2 minggu jadi Jaksa Agung, saya kaget, dia bilang, gimana bener nih jaksa bodoh-bodoh. Waduh, ternyata saya ketipu katanya. Apa? Ternyata jaksa itu pintar, pura-pura bodoh katanya. Dan semua ada tarifnya. Salah ketik ada tarifnya, salah pasal ada tarifnya. Jadi kita harus hati-hati, ini complicated ya. Kita nggak bicara jaksa, semua jaksa ya, kita bicara oknum jaksa kan. Jadi ini kita harus lihat juga bahwa khusus di kasus Nadiem ini, saya kebetulan juga banyak teman jaksa juga, ada cerita menarik. Jadi biasanya orang yang jadi kepala penuntut itu yang tampil persidangan, itu seniornya dari orang yang menjadi kepala penyidiknya. Ya, supaya ada semacam check and balance lah gitu ya. Dan orang yang lebih berpengalaman lihat ini hasil penyidikannya memadai enggak. Semacam red pill-nya Ya, atau red apanya pill-nya gitu lah ya kalau di dalam kalau dari jurnalisme penulis itu. ada red pill-nya. Dalam kasus Nadiem ini menurut mereka ya silahkan dikonfirmasi lah. Tidak ada senior yang mau jadi penuntut karena mereka merasa penyidikan ini nggak kuat. Akhirnya si kepala penyidik ini yang jadi sekarang penuntut. ya. Jadi itu saja sudah ya kalau kita punya teman di kejaksaan, buat mereka itu udah satu indikasi lah bahwa something, kalau Shakespeare bilang something is rotten in the kingdom of Denmark, ya kan? Iya. Ada yang visi gitu ada ya. yang visi ya, ada yang visi. Dan yang kedua, visi yang kedua ini disebut oleh Pak Mahfud juga adalah ketika bikin konferensi pers, yaitu yang tadi disebut. Wah, termasuk saya nih, kita semua termasuk Pak Mahfud, belum jadi menteri aja udah ada WhatsApp grup. Iya. Mas, namanya aja udah Mas Menteri, lalu membicarakan tentang Chromebook. Iya. Itu konferensi pers di awal. Ini udah di awal. Di awal banget gitu ya. Udah itu kerugiannya dianggap 9,9 triliun. Iya. Wah, ini kebangetan ini ya kan. Nah, saya pun berpikir saat itu, wah, ini nih minimal nih Nadiem kalau bukan korup, minimal dia look the other way. Mungkin dia nggak ambil tapi dia pura-pura nggak tahu gitu. Kan tetap salah juga. Pembiaran lah. Iya. Dan udah gitu kan disebarkan harusnya harganya 2 juta. Dibelinya 10 juta waktu itu loh. Iya kan? Wah, gila juga nih, saya kaget shock karena saya tahu Nadiem dari dia masih kecil kalau waduh ini bisa hancur begini. Masa sih begitu iya, gitu ya. Tapi gimana? Tapi kan karena itu tuh konferensi pers di kejaksaan. Iya, dan di sebar mana kan? Iya. Wah, gila. Di dakwaan nggak ada. Lah itu aja kan udah visi yang kedua. Dan tidak ada penjelasan dari jaksa kenapa di dakwaan nggak ada. Maksudnya narasi itu kenapa nggak lanjut itu nggak ada koreksi atau apa dari kejaksaan? Nggak ada gitu. Walaupun di sidang ada disebutkan seolah-olah itu ya, tapi Chromebook itu kan emang dibicarakan di WhatsApp group, tapi setelah berapa bulan setelah beliau jadi menteri gitu dan WhatsApp group Mas Menteri itu berubah nama jadi Mas Menteri setelah dia jadi menteri. Sebelumnya kan
Bukan gitu. Dan Sampai itu Pak Mahfud marah kan dia. Betul. Pak Mahfud kemudian kan mengoreksi pandangannya dia kan tadinya juga dia punya pandangan yang tadinya sama. dia bilang korup Nadiem Terus ini kan, kemudian layak beberapa saat kemudian Pak dan Mahfud bilang, oh ini nggak benar. Sehingga dia sekarang bilangnya terakhir itu 2-3 hari lalu dia bilang, oke, masih benar itu bahwa Nadiem dinyatakan jadi tersangka. Tapi, wah ya kalau sekarang harusnya putusan bebas kan ya, dia bilang gitu. Karena jaksa tidak ada bukti gitu. Nah, problem yang lain saya lihat di pengadilan tipikor itu, sebenarnya pengadilan kita kan asasnya praduga tak bersalah ya. Kalau istilahnya in dubio reo. Ya. Jadi artinya hakim itu kalau nggak yakin lebih baik ya nggak yakin dengan bukti ya bebaskan. Betul. Karena kan kalau dulu namanya William Blackstone itu hakim itu bilang ya lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang bersalah. Tidak bersalah. Karena menghukum orang tidak bersalah itu zolim banget gitu loh. Iya, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah. Iya, itu zolim banget gitu loh ya. Dan ya yang pernah kita bahas juga di sini kan Pak Prabowo sendiri kan bilang harus keputusan itu harus beyond reasonable doubt gitu kan. Iya. Arahnya kan ke situ gitu. Jadi apalagi kalau putusan itu ya untunglah dalam kasus Nadiem ini paling nggak dia sekarang tahanannya kota ya, walaupun sempat ditahan lama. Dan IBAM juga statusnya masih tahanan kota ya. Ya, dan juga dalam kasus IBAM kan ada 2 hakim yang desain ya. Kan? Jadi saya pikir kalau enggak kan bayangin Anda tuh berdosa membuat orang di penjara pada orang itu nggak salah. Ya kan? Belum lagi itu kan bagaimana pertanggungjawabannya. Soal ini saya jadi tertarik untuk kembali ke podcastnya obrolannya Mas BHM dengan Pak Alexander Marwata itu kan Pak Alexander Marwata ini kan sebagai hakim pernah membebaskan Hotasi itu kan sebuah gebrakan ya. Yang pertama loh dalam pengadilan tipikor. Kan tadi Mas BHM bilang bahwa hakim itu banyak hakim yang cenderung kemudian khawatir dituduh berpihak pada koruptor tersangka koruptor gitu kalau membebaskan gitu tapi Pak Alexander ini berani melakukan itu gitu dan Hotasi memang kemudian terbukti kan tidak seperti yang dituduhkan. Gitu. Gimana itu ceritanya Mas? Ya saya kira mungkin waktu itu kan beliau kan hakim ad hoc ya. Nah, sebelum jadi hakim itu, beliau itu 24 tahun jadi auditor BPK, termasuk ahli forensik audit. Jadi ketika jaksa ini mengajukan bukti-bukti audit itu, dia langsung lihat nih, nggak bener ini ngitungnya gitu. Nah, tapi kan jarang hakim yang, apalagi hakim karir. Mereka kan pasti nggak tahu ngitung kerugian negara itu bukan ilmunya mereka lah gitu kan. Karena itu mesti hati-hati betul gitu loh. Dan kita lihat juga biasanya yang berani desain itu banyak hakim ad hoc gitu karena mereka biasanya punya latar belakang yang lebih kaya ya. Yang tahu. Karena kan kalau akuntansi itu kan kayak bahasa sendiri tuh. Kalau kita nggak mendalaminya bisa gampang salah baca. Itu satu universe tersendiri lah ya. Sendiri kan. Iya. Nah, tapi saya lihat belakangan ini kelihatannya beberapa hakim mulai berani. Contoh kan itu mantan dirut PT Bukit Asam. Jadi bayangin dia itu menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tapi malah ditahan kemudian. Setelah pensiun lama lagi, tiba-tiba ditahan. Itu kan aneh. Orangnya udah pensiun lama, perusahaannya malah jadi untung setelah dia tanganin itu. Ya kayak Ira lah. Ira kan perusahaannya untung, nggak rugi. Betul. Malah naik besar. Tapi kemudian dicari-cari. Wah, ketika beli kapal ini, kapal yang nggak tenggelam dibilang tenggelam lah, ya kan. Dibilang kapal besi tua gitu loh. Sampai saya liatin kapal itu kan di Amerika aja yang jadi ferry yang udah jauh lebih tua ada. Itu kan selama perusahaan asuransi berani terima asuransinya, itu kan artinya kapal itu layak. Nah,
Itu bayangin, kapal tua 40 tahun. Ini Pak Prabowo lagi beli kapal induk bekas Italia yang usianya 40 tahun. Ya kan? Apa itu udah otomatis kerugian negara, bahkan gimana coba? Iya. Jadi ini ada jaksa, orang yang nggak ngerti perkapalan, ya cuma belajar audit sedikit, ya cari-cari lah, supaya hitung-hitung nggak gutak-gatik, supaya terjadi kerugian. Nah, ini bahaya sekali menurut saya. Nah itu kan juga di poin yang disampaikan oleh Nadiem juga soal ketidakpahaman jaksa terhadap subject matter-nya, gitu kan? Bukan hanya soal isu terkait dengan Chromebook, dengan itu ya, tapi juga soal itu loh, pelaporan pajak. Terus ada beberapa hal yang ternyata itu justru jaksanya itu salah baca gitu loh, salah memahami. Jadi jaksanya gitu. Kelihatan sangat bodoh atau pura-pura bodoh, kita nggak tahu ya. Iya betul. Ya karena kan apalagi dalam kasus IBAM itu, bayangin dianggap kerugian negara itu nilai saham dia saat Bukalapak Go Public yang jauh sebelum dia jadi konsultan di Dinas. Dan Bukalapak apa hubungannya sama Diknas sama GoTo itu. Tapi dan itu tidak ada nah ini juga dituntutan dengan fakta-fakta yang tidak ada di dakwaan itu juga. Menurut saya kan kalau saya terus terang, saya sih akan melaporkan jaksa ini ke Komisi Pengawasan Kejaksaan ya. Itu kan ada komisi di bawah presiden yang harusnya lihat ini. Ya kalau kita Dewan Persnya lah gitu, kalau di pers ya. Ini harus dilihat ini kompetensi jaksa ini. Seberapa kita aja orang yang awam aja bisa langsung melihat secara telanjang ini reputasi jaksa itu. Padahal dalam undang-undang tuh jaksa tuh dinyatakan satu. Jadi ini merepresentasikan jaksa agungnya juga, artinya seluruh selagorde kejaksaan gitu. Dan ini kan sesuatu yang riskan ya kalau jaksa nggak paham terhadap apa yang jadi tuntut yang dibicarakan di dalam persidangan. Karena kan sekarang berbeda dengan zaman dulu yang publik itu nggak bisa lihat yang kita bicarakan itu, Mas. Kan publik paling-paling lihatnya kan dari berita, dari putusan berita, kan nggak mungkin publik datang ke nggak bisa lihat rekamannya gitu, atau datang ke pengadilannya gitu, atau ada siaran langsung atau kan nggak ada gitu. Jadi hanya baca berita kan. Sementara sekarang publik itu bisa melihat langsung seluruh persidangan gitu. Tapi kan Mas Sahal kan lihat dalam kasus Nadiem dan mungkin beberapa pengadilan lain. Pengadilan tipikor lain kan yang tidak ada perhatian publik banyak. Itu korbannya banyak. Saya tuh berapa kali berkunjung sejak kasus Otasi ya tahun 2013. Gara-gara saya mengunjungi Otasi, saya jadi tahu sebenarnya banyak sekali korban orang tidak salah dituduh korupsi. Dan ini juga Anda bisa baca di hasil penelitian ICW. Kita kan nggak meragukan lah ya, kalau ICW nggak mungkin lah dia masuk angin atau apa. ICW sendiri dalam satu penelitiannya, terutama di daerah, melihat nih banyak orang yang tidak korup dikenakan pasal 2, pasal 3 dituduh korupsi, dan diduga ya analisis mereka ini karena aparat penegak hukum itu dikejar target untuk naik pangkat, harus ada berapa kasus tipikor gitu loh. Sehingga kan bila orang mau naik pangkat ngorbanin orang lain itu kan jahat banget menurut saya. Dan itu kan kemudian akhirnya itu kayak jadi KPI-nya gitu ya, untuk naik pangkat dia harus banyak menangkap punya banyak kasus lah gitu. Jadi saya lihat ironis, Mas, kalau kita ke pengadilan tipikor itu orang-orang ini kan karena dia bukan koruptor, nggak punya duit, apalagi di daerah ya, terus ditahan di tempat yang bukan di daerahnya. Mereka pertama karena nggak punya duit, keluarga jarang mengunjungi kan, karena kan nggak punya dia. Dan karena mereka nggak punya duit di penjara, akhirnya mereka harus bekerja jadi dalam tanda kutip pelayannya koruptor beneran yang kaya-kaya. Ya karena kan di penjara kita nggak menutup mata lah. Kalau Anda banyak duit ya bisa dengan segala macam fasilitas. Termasuk pelayanan, akhirnya orang-orang yang dituduh koruptor padahal bukan koruptor, nggak punya duit, mereka
ironis. Harus bekerja dalam penjara melayani orang-orang yang koruptor beneran ya. Bersihin WC, ngepel, apa. Kan kasihan banget. Iya. Dan itu juga karena mereka karena tidak ada sorotan dari medsos, dari publik ada, karena mereka nggak dikenal kan. Nggak dikenal ya. Bahkan yang ada sorotan aja kan, misalnya kayak kasus Tom Lembong, Ira itu kan sebenarnya diputuskan sudah divonis bersalah kan. Iya, betul. Untung aja ada intervensi dari presiden gitu ya. Tetapi kan ini bayangin tuh sekian kasus, sekian banyak kasus yang tidak ada sorotan media gitu. Ya. Dan saya tuh gini ya, kalau menurut saya tuh kebetulan baca buku autobiografinya seorang dulu pernah menjadi pejabat tinggi kejaksaan yang terkenal. Dia seorang tokoh terkenal namanya Pak Priyatna Abdul Rashid. Ya. Priyatna Abdul Rashid, oke. Beliau tuh terkenal karena antara lain dia itu karirnya di jaksa habis karena waktu itu dia menyidik Ibnu Sutowo di Rut Pertamina. Dan dia yakin itu korupsi, lalu tapi kemudian Presiden Soeharto intervensi, dibilang itu bukan korupsi, tapi dia tetap ngotot mau nangkap Ibnu Sutowo. Akhirnya dia diberhentikan. Ya, karena itu. Dan kemudian dia ke luar negeri menjadi mungkin pelopornya ahli hukum angkasa, ahli hukum angkasa. Oh, ini kelas internasional, Pak Priyatna ini. Pak Priyatna ini yang di zaman Bung Karno, dia waktu itu juga pernah diminta untuk nangkap seseorang. Itu yang saya mau cerita. Jadi dalam autobiografinya Pak Priyatna Abdul Rashid itu cerita satu hari, dia waktu itu masih jaksa muda, dia dipanggil atasannya, suruh nangkep Sumitro. Sumitro itu bapaknya presiden kita sekarang, Sumitro Djahadikusumo. Ya dia tanya, alasannya apa? Udah, nggak usah tanya, pokoknya ini perintah dari atas. Wah, dia merasa ini nggak benar. Jadi dia cari tahu kenapa Sumitro harus ditangkap. Lalu akhirnya dia tanya-tanya, akhirnya bahwa itu perintah karena dari atasan utamanya karena Bung Karno marah-marah sama Jaksa Agung. Karena Bung Karno bilang kenapa yang semua yang ditangkap korupsi ini cuma dari PNI. Jadi dia bilang yang dari PSI tangkap juga dong gitu. Partai Sosialis Indonesia. Jadi akhirnya mungkin atasannya Pak Priyatna yang PSI, yang menteri kan Pak Mitro. Udah, suruh tangkap Sumitro. Tapi ini yang kita harapkan terjadi pada jaksa kita sekarang kan. Pak Priyatna merasa ini nggak benar. Jadi akhirnya dia datang ke rumah Pak Mitro, dia bilang, kebetulan mereka kenal, dia bilang, saya ini disuruh tangkap Anda. Tapi saya tahu Anda nggak salah. Jadi sebaiknya Anda sekarang lari. Supaya kalau enggak saya harus tangkap Anda. Akhirnya Sumitro nyebrang ke Sumatera bergabung dengan PRRI. Jadi Pak Sumitro itu sebetulnya bukan orang yang dari awal ikut PRRI, tapi karena mau ditangkap dituduh korupsi, ya akhirnya dia masuk ke PRRI dan akhirnya jadi eksil kan selama 10 tahun, termasuk seluruh keluarga lah akhirnya jadi eksil. Nah, saya kirim ke staf khususnya Presiden ini soal itu. Mudah-mudahan beliau juga lihat nih bahwa jaksa kita nggak seperti Pak Priyatna Abdul Rashid dulu nih. Ini bagian dari the best practice di masa lalu lah gitu dari kejaksaan. Kalau jaksanya model yang sekarang tuh mungkin Pak Mitro udah ditahan gitu. Iya. Nah, terus Mas, ini kembali ke soal Nadiem ini. Saya mau kaitkan dengan IBAM ya. Kan IBAM ada 2 hakim yang desain ya. Dan alasannya pun jelas, bagus ininya jelas lah gitu. Menurut Mas BHM seberapa jauh itu akan berpengaruh atau akan menggambarkan nanti kasus hakim Nadiem? Ya saya sih berharap begini ya, ya itu kan saya baru pertama kali loh, 2 hakim loh yang desain dari, biasanya kan 1 aja gitu ya. Ini pertama kali saya lihat ada 2 yang Tapi katanya yang kasus Ira itu hakim ketuanya malah dia yang desain. Iya, Sunoto yang desain. Iya.
Ya, tapi Cuma satu kan. Ya, kalau betul. ini 2 loh dari 3. Jadi itu udah menunjukkan terjadi perdebatan cukup besar. Dan kedua juga sejak awal itu IBAM kan tidak ditahan. Jadi itu juga sudah menunjukkan mungkin kasusnya nggak kuat-kuat amat nih gitu ya. Walaupun alasannya kesehatan sih wajar. Dan ketiga, hakim pun mutusin kayaknya ragu karena walaupun tidak diperintahkan langsung ditahan. Ya. Jadi Di dalam amar putusannya itu ya, tidak ada divonis berapa langsung harus dipenjara gitu ya. Tapi disebutkan kalau tahanan kota itu dihitungnya 1/5 dari tahanan beneran lah gitu ya. Artinya sekarang secara de facto IBAM ini ya belum masuk sel gitulah ya. Enggak, bebas. Kayak kasus saya dulu. Saya kan dulu divonis 1 tahun penjara. Oh iya. Tapi enggak yang kasus itu ya Tommy Winata itu yang Tommy Senabang. Kan saya diputus 1 tahun penjara tapi tidak langsung masuk. Jadi bebas sampai dinyatakan emaknya. Saya sih pertama berharap itu, dan biasanya keputusan hakim itu kalau di level bawah dan menengah tidak mengubah status tahanan. Itu nunggu sampai ingkrah aja gitu. Ya. Nah, contohnya kan Sylvester itu yang terkena. Bahkan udah ingkrah di MA sampai sekarang. Nah, itu aneh tuh. Jaksa menahan orang yang belum tentu bersalah seperti Nadiem. Ya. Tapi orang yang sudah ingkrah dinyatakan bersalah bisa muncul di TV di mana-mana, dan jaksanya tuh sampai sekarang ya cari kilah-kilah aja. Mana Sylvester ya kan? Gitu. Dan dia sekarang nggak muncul lagi. Tapi kan buat kita apa susahnya sih nyari? Iya, betul. Ya kan? Ya kan ini pembiaran ini. Iya kan? Jadi ini jaksa, orang belum tentu salah ditahan, orang yang sudah jelas ingkrah harus dieksekusi tidak ditahan. Ini apa ini gitu loh? Betul. Iya kan? Ini ya kalau saya jadi presiden, saya akan tanya Jaksa Agung, kamu bisa tertibkan ini enggak? Kalau enggak ya udah ganti sama yang bisa gitu loh. Karena ini penghinaan pada hukum. Dan itu sesuatu yang ya publik kita kan cerdas ya. Jadi publik kita kan ngelihat ini kejanggalan-kejanggalan yang itu lagi ngomong kejanggalan gitu. Itu. Bayangkan itu juga disebut di pledoi. Yang jadi saksi jaksa itu. Sudah jelas mengaku di bawah sumpah terima uang dari vendor atau vendor. Besarnya jelas. Bahkan uangnya sempat dipakai, ada yang dibeli motor ninja, ada yang beli sepeda. Dan sudah berapa tahun yang lalu baru katanya dikembalikan, tapi padahal kan jelas pasalnya kalau terima gratifikasi 30 hari nggak lapor ya kena pasal masuk. Lah ini yang udah jelas-jelas orang penerima gratifikasi mengakui di bawah sumpah jumlahnya cukup besar, jadi tersangka aja enggak. Malah jadi saksi. Malah jadi saksi boleh lah, terdakwa terhukum boleh jadi saksi. Tapi jadi tersangka pun enggak. Jadi tersangka pun enggak. Ini kan artinya jaksa melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pidana. Ya, betul. Menurut saya, kalau saya menganggap jaksa itu sudah ikut pembiaran itu kalau buat aparat penegak hukum udah bisa kena turut serta. Jaksa yang membiarkan itu harusnya dianggap harusnya diproses. Kalau kita mau menegakkan hukum, jadi Pak Presiden Prabowo tuh nggak usah lah ngejar koruptor jauh-jauh ke antariksa. Jaksa yang membiarkan orang yang mengakui terima gratifikasi dengan jumlah cukup besar dari vendor, dan vendornya juga nggak diapa-apain, itu sudah turut serta korupsi. Itu aja dulu ditangkap. Itu terang benderang gitu loh. Betul. Dan itu kan kalau ada bukti yang ditunjukkan ke publik bahwa ada komitmen dari pemerintah, dari presiden untuk membenahi sistem pengadilan dengan kayak kasus-kasus ini, kan itu dampaknya kan berarti itu bagus buat ada kepastian hukum, ada penegakan hukum gitu ya. Itu kan bagus buat investasi, buat kan bagus. Itu dampaknya kan bisa kemana-mana gitu. Untung nih Mas Al ngomong gitu. Saya bilang 2 wilayah lah ya, Singapura dan Hong Kong.
ini dua wilayah yang nggak punya SDA. Bahkan air aja harus impor, air minum ya. Tidak punya ketahanan pangan kan, ya. Tidak ada swasembada pangan, tidak ada. Tapi jadi negara kaya. Betul. Kalau Hong Kong sekarang wilayah Cina, Singapura. Singapura ya. Jadi negara maju. Nah, kalau kita kan di Nina Bobo kan harus swasembada pangan, energi apa. Singapura enggak, energi impor. Makanan impor, air aja impor. Ya. Tapi jadi negara kaya. Apa? Modalnya kan cuma dua. Satu, pelabuhan yang efisien. Kedua, hukum yang pasti. Sehingga semua orang yang invest di Indonesia, termasuk yang invest di Gojek, maunya kalau ada sengketa diadili di Singapura. Singapore International Arbitrage Court. Karena mereka percaya. Dan uangnya pun ditaruh di sana kan. Melalui under invoice atau bahkan kalau perlu ambil risiko under invoice dan under pricing. Karena merasa aman. Aman, ya. Ya kan? Nah, kita kok malah hukumnya ini nggak dibenahin gitu. Kalau hukum kita tuh bisa dipercaya, ditambah lagi kekayaan sumber daya alam, ya lebih kaya dari Singapura, lebih sejahtera dari Singapura dan lebih sejahtera dari Hong Kong kan. Dan itu yang di dalam pledoinya Nadiem dibilang bahwa ada gerbong kriminalisasi kebijakan betul. gitu. Itu kan juga dampaknya kan terhadap rusaknya kepastian hukum ya Mas ya. Dan itu berdampak kepada tadi soal investasi apa gitu. Dan masuk ketahanan energi itu nggak mungkin dicapai kalau hukum kita seperti ini. Kenapa saya bilang ini? Keadaan Selat Hormuz kan. Sekarang kan orang Amerika, Cina pakai yang namanya strategic oil reserve mereka, bahkan strategic gas. Jadi mereka tuh punya gudang tempat nyimpen cadangan di bawah tanah umumnya kan. Termasuk Iran pun punya. Singapura pun ada yang di bawah tanah, goa ditarik di situ, ditaruhlah minyak supaya tahan 90 hari, nggak ada impor pun bisa tahan. Indonesia itu hanya tahan 22 hari. Karena kita nggak punya, kita cuma punya tangki-tangki di atas yang gampang dibom, sama paling tanker-tanker. Tapi, kalau kita mau punya strategic reserve itu kan pasti bisa dianggap kerugian negara. Karena kita harus kontrak jangka panjang. Ini contohnya, si Karen di Rut Pertamina. Dia dinyatakan bersalah kontrak 20 tahun pengadaan LNG. Barangnya datang. Tahu-tahu harusnya kan LNG ini dipakai sendiri untuk jalanin kilang yang baru atau yang diperluas. Ternyata kilangnya terundur. Jadi akhirnya dijual aja keluar gitu. Karena kontrak udah. Tahun 2019 datang pertama kali untung dijual. 2020-21 rugi karena ada pandemi, harga turun. Setelah itu untung lagi, bahkan sekarang untungnya udah berapa triliun, udah jadi tantiemnya direksi yang sekarang. Tapi dia dilihat tahun 2019, 2020 kerugian negara. Lah kontraknya aja belum habis. Coba gimana? Nah siapa yang akan berani kontrak jangka panjang? Padahal untuk ketahanan energi nggak mungkin tambah kontrak jangka panjang, apalagi gas. Jadi ini menurut saya nih pemahaman jaksa tentang kerugian negara ini harus dibenahin total kalau kita mau jadi negara yang punya ketahanan pangan, ketahanan energi dan yang sejahtera lah ya. Belum lagi soal itu ya, adanya pengacauan antara kerugian negara dengan resiko bisnis. Resiko bisnis ya. Jadi kan keputusan kenapa dianggap kriminalisasi kebijakan karena ini sesuatu yang ya ada resiko, bisnis kan resiko ya. Dan itu nggak bisa dikriminalkan gitu kan. Iya. Nggak, sebenarnya yang lawannya tuh gini. Sebenarnya dulu saya kan ikut juga ya dengan Pak Romli ya. Sebetulnya yang kan tidak kerugian negara sendiri tidak harus jadi pidana. Kan harus jadi korupsi itu ada 2 syarat lagi, yaitu ada memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Tapi yang penting inilah dengan melawan hukum.
Nah, maksudnya pembuat undang-undang ketika itu kan dengan melawan hukum itu artinya ada suapnya. Kasarnya gitu loh. Ya, Walaupun ya. suapnya tidak harus bentuk uang kan, bisa bentuk pengaruh, bisa bentuk jasa seks, bisa Ya, bentuk ya. sewa dipinjemin private plane, bisa macam-macam. Berlaku umum lah di negara maju. Atau bribery, Ya, pokoknya bribery, secara ya. umum ya. Tapi yang ini itu kan kadang-kadang yang dicari-cari itu klien menurut, oh tata kelola itu dokumennya kurang satu atau apa. Padahal ini yang juga saya bingung. Apalagi di yang sekarang itu ada pasal 613 yang diiklankan oleh Menteri Hukum selalu. Dia kalau ada kesalahan tata kelola dalam sekedar kesalahan tata kayak administrasi, itu kan yang penanggung jawabnya tuh APIP. Ya, jadi itu aparat pemeriksa internal pemerintahan, APIP. Tapi kalau APIP dianggap wah jangan-jangan masuk angin, itu diselesaikan di pengadilan PT-UN, Tata Usaha Negara. Ya. Dan dinyatakan di Undang-Undang Nomor 30 kalau nggak salah tahun 2014 bahwa yang berhak menyatakan ada kesalahan tata usaha negara ada atau tidak itu hanya PT-UN. Ya. Jadi hakim lain, sidang lain nggak berat, tapi ini tuh diterabas aja di Tipikor itu. Jadi harusnya itu melalui ya katakanlah kalau Nadiem itu dianggap melanggar tata kelola. Lah harusnya kan itu di APIP dan di PT-UN kan dulu gitu ya. Nah, pidana itu last resort lah ya gitu ya. Karena kan kalau saya setuju dengan Pak Mahfud. Kalau dianggap dia melanggar tata kelola, apalagi wong dia udah minta diaudit BPK 2 kali, dikawal oleh jaksa Tun ya. Lalu pakai segala macam prevensi lah gitu loh. Kalau orang mau korupsi masa ngundang-undang malah justru melibatkan kejaksaan segala dari macam, awal gitu. Ya. Nah, terus ini Mas, ini mungkin bagian akhir lah dari obrolan kita. Ini kan tadi yang saya mau mengaitkan dengan keputusan yang sudah diinikan IBAM ya. Kan ada 2 hakim yang desain gitu. Nah, kalau menurut Mas BHM, seberapa jauh pleidoinya Nadiem ini punya dampak terhadap terhadap nanti pengadilan keputusannya dan juga kira-kira Pak Prabowo nanti gimana gitu. Ya, ini 2 pertanyaan tapi yang pertama dulu deh, yang pertama. Ya saya bahkan iseng-iseng aja saya pakai ChatGPT ya. Jadi kalau semata-mata hanya kita lihat apa yang terjadi di persidangan dan terutama karena IBAM diputus bersalah dan majelis hakimnya kan sama. Ya, jadi ada tekanan majelis hakim kalau misalnya mau membebaskan Nadiem loh, dia udah mutusin IBAM salah. Tapi saya lihat pengacaranya Nadiem kan sudah juga bikin sanggahan-sanggahan yang tidak ada karena kebetulan walaupun majelis hakimnya sama tapi pengadilannya berbeda ya, sidangnya beda. Sehingga ada beberapa bukti-bukti atau kesaksian yang tidak ada di pengadilannya IBAM ya. Karena kan IBAM cuma dikasih waktu 1 hari untuk saksi yang meringankan gitu, dan ahli dan saksi yang meringankan. Nah, kalau Nadiem kan lebih banyak. Ya, itu pun tetap termasuk mantan ketua BPK itu ya. Ya, itu pun masih dari segi dibandingkan dengan saksi yang dari jaksa, terlalu sedikit juga gitu nah, ini kan sebetulnya kalau majelis hakimnya mau gampang, terutama kalau menurut saya sih saksi mantan ketua BPK itu. Kan jelas itu kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Kalau nyata dan pasti artinya siapapun yang menghitung harusnya hasilnya sama kan? Sedangkan di sini kan kelihatan yang dihitung oleh BPKP-nya yang diminta jaksa dengan yang mantan ketua BPK yang seorang auditor profesional juga beda ya kan? Itu kan harusnya udah bukan beyond reasonable doubt lagi dong. Itu udah doubtful jadinya ya kan? Ya kan? Apalagi yang lebih gawat lagi di pengadilan sidang, saksinya jaksa ini BPK mengatakan yang hitungan dia ini kerugian
kemahalan ditambah pembelian CDM itu sudah dihitung sama dia. Totalnya 1,5. Terus ketika itu ditanya, loh dalam dakwaan kan 1,5 kemahalan ditambah 600-an miliar itu harga CDM. Ya dia bilang, ya itu bukan pendapat saya, tanya aja sama penuntut. Jadi antara saksinya jaksa aja mah dakwaannya udah nggak kompak. Jadi itu udah bikin dubio pro reo lagi. Harusnya hakim, loh gimana sih jaksa aja antara yang ngitung kerugian negaranya sama dakwaan aja nggak sama. Ini kan udah tidak profesional banget. Dan yang paling gawat sih menurut saya, kok bisa tuntutan itu memasukkan angka-angka yang tidak ada dalam dakwaan. Jadi kan yang soal minta ganti rugi itu yang sama dengan nilai sahamnya Nadiem pada saat IPO itu kan nggak ada di dakwaan. Ya. Di IBAM malah lebih gila lagi itu nilai sahamnya di Bukalapak nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi menurut saya halusinasi ini udah. Jadi kalau menurut saya kalau majelis hakim masih memvonis bersalah itu menurut saya ya ini halusinasi bersama nih. Ya, atau ada unsur lain di luar hukum yang kita nggak tahu ya. Nah, kalau seperti itu menurut Mas BM, Pak Prabowo harusnya bagaimana? Baiknya gimana? Karena kan tadi yang Pak Prabowo kan sikapnya kan terkait dengan soal keputusan hakim kan bilang harus memutuskan beyond reasonable doubt kan. Dan ini kan banyak doubt. Ini doubtful banget gitu loh. Nah, terus katakan aja misalnya Nadiem nanti divonis karena IBAM divonis bersalah. Maksud Nadiem bebas gitu kan. Most likely dia juga akan sama lah diputus bersalah dengan dissension misalnya. Dengan beberapa 2 hakim yang dissent gitu. Pak Prabowo gimana menurut Mas? Kalau saya melihat kasihan juga Pak Prabowo kalau harus intervensi terus ya. Tapi kan jelas kalau sikapnya jelas kelihatan dengan dia menelepon Hotman Paris. Paling nggak ini menurut pengakuan Hotman Paris ya. Dan kita kan tahu selama ini Hotman Paris bilang Nadiem tuh innocent, dia teriak di mana-mana kan. Betul, ya kan. Jadi dan Prabowo pasti tahu juga bahwa sebelum ini dia juga ngomongnya selalu seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya mudah-mudahan ini jadi perhatian majelis hakim juga gitu loh. Dan ada alasan buat majelis hakim untuk mengambil keputusan walaupun majelis hakim yang sama mengambil keputusan yang berbeda dengan IBAM dan Nadiem karena kan ada kesaksian-kesaksian yang berbeda di tempatnya. Jadi kalau saya malah menduga mungkin bisa-bisa dalam hal ini yang keputusannya tidak bulat, tapi bebas. Yang desain mungkin 1 atau 2, malah yang desain yang nggak setuju bebas. Itu kayak semacam penyelamatan muka lah gitu. Karena kan soal penyelamatan muka itu kan juga sesuatu yang krusial bagi mereka ya. Iya. Dan ada alasan juga gitu loh. Jadi ya kan posisi dari 2-3 ke 3-2 ya 1 aja cukup lah yang nyebrang. Oke, yang terakhir Mas. Jadi Mas BM gimana ini? Kembali ke soal pledoi Nadiem closing remarks lah. Gimana Mas BM? Ya saya sih ingin pengadilan kita itu kembalilah ke azas. Saya ulang nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, ya memang. Karena pengadilan, terutama pengadilan tipikor kita, itu penerapannya seperti pengadilan penjajah Belanda terhadap pribumi di era zaman dulu. Yang artinya kalau orang udah masuk situ udah pasti bersalah, tinggal hukuman yang pas berapa. Padahal kalau kita mengakui Indonesia udah merdeka, kan kita harusnya pengadilan seperti pengadilan Belanda terhadap orang Belanda. Iya kan? Jadi azasnya adalah praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Dan kembali itu ke azasnya si William Blackstone. Lebih baik melepaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Karena menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu zalim sekali menurut saya. Iya, itu yang harusnya
menjadi perhatian lah. Ya. Bagaimana menghindari kezaliman. Iya, ya. Dan saya berharap sih Presiden bikinlah angkatlah, kalau dulu kan ada tim reformasi Polri. Ya, kalau ini tim melihat kembali penerapan pengadilan tipikor ini supaya, karena banyak nih orang-orang yang menurut saya harusnya direhabilitasi ya. Yang jadi korban itu jaksa pengen naik pangkat. Ya. Hakim juga mendukung, akhirnya korbannya orang-orang yang tidak bersalah tapi dituduh korupsi. Dan saya ngingetin loh, ini juga pernah terjadi selain pada ayahnya presiden, juga pada adiknya. Ketika Hasim dulu pernah ditahan bahkan sampai 20 hari dengan pasal yang sebetulnya pasal itu pelanggarannya itu pelanggaran perizinan. Jadi tidak harusnya nggak ditahan karena itu kan administrasi, pelanggaran administrasi gitu loh. Ya. Dan saya ingat waktu itu kan sebelum jadi presiden Prabowo sempat minta tolong sama 2 orang kan, sama Hotman Paris dan sama Pandana Baban. Ya, jadi mudah-mudahan ini mengingatkan beliau juga, ini mesti hati-hati dalam penerapan hukum ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Bambang Harimurti atas obrolannya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.